Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Wacana Bahasa Indonesia yang beranggotakan Hana, Intan Maharani, dan Novi Febian. Berdirinya kami di sini akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai pendekatan fungsional dalam analisis wacana. Selanjutnya yaitu pengertian dari pendekatan fungsional yang akan disampaikan atau dipaparkan oleh Hana. Silakan. Langsung saja kita ke pengertian dari analisis fungsional. Jadi, analisis fungsional adalah pendekatan yang berfokus pada fungsi sosial dalam mengungkapkan hubungan sosial dan sikap pribadi yang berfungsi secara interaksional. Artinya, interaksional itu hubungan antar dua arah. Lebih jelasnya, analisis fungsional memandang wacana sebagai sebuah interaksi sosial yang memunculkan konstruksi dan negosiasi makna, difasilitasi oleh penggunaan bahasa. Terima kasih kepada Hana yang telah memberikan pemaparan mengenai pengertian analisis fungsional, yaitu pendekatan yang berfokus pada fungsi sosial dalam mengungkapkan hubungan sosial dan sikap pribadi yang berfungsi secara interaksional. Nah, selanjutnya yaitu pemaparan mengenai metode atau langkah-langkah dalam menganalisis wacana menggunakan pendekatan fungsional yang akan disampaikan oleh Novi. Silahkan. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang langkah-langkah untuk menganalisis wacana menggunakan pendekatan linguistik sistemik fungsional. Sebenarnya untuk pendekatan analisis wacana berdasarkan fungsionalnya itu ada dua, ada yang dari tindak tuturnya atau teks yang secara lisan, ada juga teks yang secara tulisan. Nah, kami di sini memilih untuk menganalisis wacana dalam versinya itu wacana yang berbentuk tulisan. Nah, yang pertama ada bahasa. Bahasa di sini itu lebih kepada fungsi seperti ideasional, interpersonal, dan fungsi tekstual. Nah, yang kedua ada teks. Teks di sini lebih kepada jenis teksnya. Misalnya ada jenis teks itu naratif, terus ada persuasif, terus ada deskripsi dan lain sebagainya. Nah, tentunya kan teks tersebut juga memiliki fungsinya masing-masing. Nah, selanjutnya menganalisis dari segi konteksnya. Konteksnya di sini itu berdasarkan kepada hal yang melatar belakangi kondisi fisik di luar, misalnya seperti sosial, budaya, dan lain sebagainya. Ya, itu untuk langkah-langkah pendekatan fungsional dalam analisis wacana. Selanjutnya, kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai contoh penelitian yang menggunakan pendekatan linguistik sistemik fungsional. Ya, yang pertama ada penelitian dengan judul Subordinasi Perempuan Jawa dalam teks suntingan Serat Centini, Tambang Raras Among Raga. Pendekatan linguistik sistemik fungsional. Nah, untuk dari segi bahasanya, fungsi ideasionalnya menggunakan analisis transitivitas untuk melihat bagaimana perempuan diposisikan sebagai subjek atau objek dalam klausa. Selanjutnya ada fungsi interpersonal, fokus pada sistem modalitas yang digunakan untuk menekankan keharusan perempuan memenuhi kriteria tertentu yang ditentukan oleh budaya patriarki. Dan yang ketiga ada fungsi tekstualnya, menganalisis pilihan leksikal untuk menyingkap subordinasi perempuan melalui struktur semantik kata atau frasa. Nah, dari segi teksnya itu yaitu suntingan Serat Centini, Tambang Raras Among Raga yang merupakan jenis teks naratif, dan konteksnya yaitu kedudukan perempuan Jawa di masyarakat untuk mewajibkan perempuan memenuhi kriteria perempuan idaman laki-laki. Selanjutnya masih dalam penelitian yang sama yang akan disampaikan oleh Novi. Silahkan dilanjutkan, Novi. Ya, nah dari hasil penelitian yang dalam judul yang pertama ini, yaitu ada pilihan leksikal atau kata-kata. Kata-kata di sini tuh banyak ditemukan kata adjektiva dan verba bermakna negatif yang menggambarkan perempuan sebagai beban atau penghambat bagi laki-laki. Terus ada pola transitivitasnya, perempuan cenderung diposisikan sebagai objek tindakan laki-laki dalam proses material. Dan terakhir ada modalitasnya, penggunaan modulasi obligasi menunjukkan kewajiban yang harus dipenuhi perempuan sesuai norma budaya Jawa. Nah,
itu dia untuk contoh pertama dalam analisis wacana menggunakan pendekatan fungsional. Selanjutnya yaitu contoh yang kedua. Silakan. Selanjutnya ada jurnal dengan judul Pembelajaran Teks Sastra dengan Pendekatan Linguistik Fungsional Sistemik. Dari bahasanya ada fungsi ideasional merujuk pada pembahasan ungkapan ide, gagasan, dan isi pikiran serta untuk merefleksikan realitas pengalaman partisipannya. Contohnya, W.S. Rendra mengekspresikan ide-idenya dalam merespon masalah yang diangkatnya dalam puisi. Lalu ada fungsi interpersonal. Terlihat bahwa W.S. Rendra berada pada posisi mendukung rakyat yang tertindas. Selanjutnya ada fungsi tekstual. Terlihat bahwa pembelajaran teks sastra akan membuat peserta didik rajin membaca buku. Selanjutnya ada teks. Teksnya itu ada teks sastra, puisi dari W.S. Rendra. Dan selanjutnya ada konteksnya. Konteks dari penelitian ini adalah pembelajaran teks sastra sebagai harapan bahwa Indonesia disejajarkan dengan negara lain dalam ranah literasi. Ya, itu dia untuk contoh yang kedua. Selanjutnya yaitu contoh yang ketiga dalam penelitian sastra lisan dalam cerita rakyat Sabta Tirta di Kabupaten Karanganyar menggunakan pendekatan fungsional tentunya. Dalam segi bahasa, yang pertama itu fungsi ideasional, yaitu mencari hubungan fenomena budaya folklore dan konsekuensi yang timbul dari tindak kultural berupa sastra lisan atau proses kultural yaitu berupa tradisi lisan. Selanjutnya, fungsi interpersonal yaitu menjadikan masyarakat paham akan budaya-budaya yang ada di dalam cerita rakyat Sabta Tirta tersebut. Selanjutnya, fungsi tekstual yaitu menjaga pelestarian budaya yang dilakukan oleh masyarakat di cerita rakyat Sabta Tirta. Lalu untuk segi teksnya yaitu cerita rakyat Sabta Tirta. Dan konteksnya adalah konteks budaya, sejarah, dan sosial yang melingkupi penelitian ini berfokus pada pemanfaatan dan pelestarian budaya lokal serta pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai dan fungsi sastra lisan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itu dia mengenai pengertian pendekatan fungsional dalam analisis wacana dan metode-metodenya. Juga ada beberapa contoh jurnal atau penelitian yang telah kami analisis menggunakan pendekatan fungsional. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.